Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di dalam bulan Ramadan ini bisa mengaplikasikan rukun iman dan rukun Islam kita di dalam apapun yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kita akan perdengarkan pertanyaan sahabat kita. Silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Blitar, bekerja di Brunei. Saya ingin bertanya kepada Gus Halim yang mengenai asal muasal kejadian diri yang berawal dari Nur Muhammad itu sendiri, bagaimana penjelasan dan penjabarannya. Mohon untuk dijelaskan secara detailnya. Kami dari gabungan grup dari Tauhidnya Pak Purnomo dan Kang Junet. Terima kasih atas jawabannya, ditunggu di channelnya Uripe Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah Nur Muhammad sifat Allah? Mohon penjelasannya, Buya. Nur Muhammad SAW kita tidak akan hubung-hubungkan dengan yang tidak berhubungan langsung. Nur Muhammad itu pancaran dari Ahmad, ya. Jadi pertanyaan itu salah. Pertanyaannya salah. Nur Muhammad itu adalah hembusan Allah yang mengeluarkan cahaya. Cahayanya disebut Nur Muhammad. Ini ilustrasi lampu dan cahaya, matahari dan sinarnya. Sinar ini nur, dia sumbernya matahari. Gas apinya itu Ahmad namanya, ya. Gas api yang menyembur itu namanya Ahmad. Yang menyemburkannya, yang menghembuskannya Allahu Ahad. Jadi kajian begitu udah ketinggalan, tahu? Jadi kajian Nur Muhammad itu sudah banyak menyimpang. Bahkan ada yang bertanya, apakah sifat Allah berjisim? Ya salah. Mana ada sifat Allah berjisim? Mana pertanyaan-pertanyaan muncul? Itu pertanyaan iblisiyah. Gak usah bertanya, yang gak penting. Kajian Nur Muhammad itu bukan mempersulit orang mengenal Allah, justru mempermudah orang kenal. Udah jelas Nur Muhammad kok masih disebut sifat. Kalaupun iya, asma Allahu nurus samawati wal ardh. Nur itu nama daripada nama-nama Allah, ya. Kalau sifat lain lagi. Sifat Allah dicipta atau tidak dicipta? Tuh, sih kan? Tuh, kalau ngaji nggak benar, kok banyak pertanyaan. Siapa aku? Mana aku? Siapa Nur Muhammad? Ngapain tanya-tanya begitu? Ngapain ngaji mempersulit diri? Ngaji itu mempermudah. Maka saya kasih ringkasan. Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi, itu ringkasannya. Jangan dibelok-belokin ke sifat, jangan belok-belokin kemana. Ya, itu udah ketinggalan ngaji begitu. Di kitab-kitab lama aja nggak ditulis begitu. Dan ma'rifatullah diturunkan bertahap ke kolbu para wali. Wali-wali Allah itu kan kolbunya mi'raj terus kan, as-sholatu mi'rajul mu. Jadi antum kalau nggak mi'raj nggak sholat, gitu maknanya. Jadi sholat kita tadi itu belum mi'raj, belum sholat menurut ahli hakikat. Tapi kita udah merasa suci, melihat ada wali nggak sholat curiga, padahal dia lagi mi'raj. Ya. Ketemu kalau nggak percaya, antum naik ke alam sana, ketemu orang loh. Kok dia di bawah, ada di atas, berdua, bingung tak? Ya. Jadi yang disebut sholat bagi ahli ma'rifat ketika rohaninya ketemu Allah, mi'raj kepada Allah. Disitulah Nur Muhammadnya aktif. Jadi tidak ada urusannya Nur Muhammad sifat. Apa itu pertanyaan begitu? Saya udah bosan dengan pertanyaan begitu. Ke depan tidak ada lagi pertanyaan apakah sifat Allah berjisim, apakah Nur Muhammad sifat Allah. Nggak ada lagi pertanyaan begitu.
Ya, yang benar Nur Muhammad itu di dalamnya ada tajalli sifat Allah, baru benar. Tajalli itu tajalli nggak? Tuh, Bang Jali tahu ya? Itulah itu ngaji sendiri aja ntar. Beda tajalli sifat dengan sifat. Pusing kan? Itu ilmunya Abah Guru Sekukul itu. Beliau sudah merumuskan, ini dipersulit lagi. Ya, udah dirumuskan pelan-pelan oleh beliau, dipersulit lagi oleh orang yang mahkomnya nggak nyampe. Emang kalau nggak usul mempersulit kajian. Dia kira dia dua ma'rifat, ternyata malah mempersulit orang ma'rifat. Ya, jadi cukup pembahasan begitu. Ya, jangan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang disebut di Quran. La tas'alu an asya. Jangan kamu tanya mengenai sesuatu. Jika tubdalakum, jika diganti itu tasukum, akan mempersulit kamu. Ya, itu nggak nambah ma'rifat antum kok. Ma'rifat itu mengenal asal usul, bukan menjadi Tuhan. Di dalam diri ada Nur Muhammad sifat Allah, aku sifat Allah. Ya salam, kapan ente jadi sifat Allah? Nggak pantas. Tempat buang itu, tempat buang tai itu jadi sifat Allah, nggak pantas. Ya, jadi kita ngaji ma'rifat jangan ala tariqatul iblis, ala tariqati iblisiyah, jangan ala tariqati al-Muhammadi, tariqah Nabi Muhammad. Yassiru wa la tu'assiru, permudah, kasih pertanyaan yang memudahkan. Ya, udah ntar saya tulis lah buku tentang Nur Muhammad yang gampang nanti. Bahkan nggak perlu pakai tulis, 4 ya. Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Selesai kan? Selesai nggak? Kalau nanti ada Dajjal mau turun, Nabi bilang nanti bakal ada Dajjal turun, keluar si Dajjal. Benar kan? Ada hadisnya? Hadis sahih. Mesti ada yang kolbunya seperti kolbu Nabi Muhammad, yang bisa mengalahkan orang itu, yang nanti ngasih mandat pedangnya kepada Sayyidina Isa. Karena Sayyidina Isa kalah waktu masih hidupnya. Jadi jangan salah paham, kita ini meyakini bab Nabi Isa turun bukan berarti kita nanti jadi Nasrani semua. Enggak juga. Nabi Isa itu udah bekerja dulu Al-Mahdinya untuk melemahkan si Dajjal dari dalam. Baru Nabi Isa turun. Kalau nggak bisa dia bekerja. Karena dulu aja Nabi Isa ditangkap, mau ditangkap, alhamdulillah diselamatkan oleh Allah. Baru dinaikin. Seandainya Nabi Isa bisa membunuhnya dari dulu, udah dibunuh dari dulu. Inilah hebatnya umat akhir zaman. Maka kajian-kajian ma'rifatullah harus yang sudah jelas, nggak boleh jelimet. Dalilnya juga nggak boleh di luar Al-Quran dan Sunnah. Ya, Insya Allah kajian Nur Muhammad yang saya sampaikan itu dalil-dalil sudah kita rapikan. Ini bukan Quran, bukan hadis, ini kalam, ilham. Ana minallah wal alam minni, aku dari Allah, alam dariku. Itu bukan hadis Nabi. Itu pertemuan, jadi ada wali ketemu dengan rohaniah Nabi. Dalam alam rohani Nabi berbicara begitu. Itu namanya hadis ilhami. Hadis-hadis ilham nggak boleh dijadikan sebagai sebuah dalil, cukup dijadikan sebagai sebuah paham. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kayaknya jadi takut nanya Nur Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pertanyaan dari Brunei Darussalam yang bertanya, bagaimanakah penjelasan asal muasal kejadian manusia yakni Nur Muhammad? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung yang ditanyakan tentang Nur atau Nur Muhammad, maka saya ambilkan di dalam surat An-Nur juga, yakni ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس
Wallahu bikulli syai'in alim. Artinya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Jadi bila kita memahami artinya, apa yang dimaknai nurun ala nurin, apa yang dimaknai asal kejadian manusia, bila kita mengikuti arti dari Al-Quran An-Nur ayat ke-35 ini, maka sangat rumit kita untuk mengetahuinya, maka sangat rumit untuk kita memahaminya, sehingga Al-Quran hanyalah angan-angan saja, tidak mengetahui makna yang sebenar-benarnya yang ada di dalam Al-Quran itu. Karena Al-Quran banyak kiasan-kiasannya, karena Al-Quran banyak sanepan-sanepannya, karena Al-Quran banyak simbol-simbolnya, dan karena Al-Quran banyak kata-kata mutiaranya yang bukan arti sebenar-benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kaji pelan-pelan yakni arti dari ayat An-Nur yang ke-35 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jadi maknanya Allah adalah cahaya langit dan bumi itu adalah, bila dikaji secara syariatnya, langit ya langit yang di atas, yang menerangi alam semesta ini. Menurut sudut pandang syariatnya adalah bumi yang kita tinggali selama ini. Jadi ada siang, ada malam, ada siang, ada malam, terus silih berganti. Inilah pemahaman kita ketika kita masih duduk di syariat saja. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Akan tetapi kelanjutan dari arti ayat yang ke-35 ini, perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Maknanya Allah adalah cahaya langit dan bumi itu perumpamaannya. Maknanya apa? Langit adalah hidup yang diakui sebagai hidup manusianya. Itulah langitnya manusia. Dan bumi atau badan yang diciptakan oleh Allah, badan yang diakui sebagai badan manusianya. Inilah makna Allah adalah cahaya langit dan bumi. Maknanya Allah yang berkuasa. Hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang mewujudkan, hanya Allah yang menggerakkan, hanya Allah yang memerankan di dalam hidup manusia dan di dalam badan manusia. Maknanya bukan di dalam badan ini, maknanya di dalam itu meliputi luar dan dalamnya, meliputi badan yang luar dan badan yang dalam. Maknanya Allah lah yang
menjadikan sebagai penerang adanya cikal bakal badan yang dari tanah ini. Allah menjaga luar dan dalamnya. Allah mengasuh, Allah memelihara sejak dari tanah sampai menjadi bayi, sampai menjadi manusia. Allah dengan kasih sayangnya menyuapi kebutuhan-kebutuhan cikal bakal badan kita ini sejak dari tanah hingga sampai menjadi bayi. Allah menjaga dari mara bahaya. Allah menjaga dari kekurangan-kekurangan. Allah mencukupinya dengan menyuapinya, dengan meminuminya dengan kuasa Allah. Jadi adanya makan dan minum sejak dahulu ada. Bukan hanya sekarang saja, sejak dahulu ketika cikal bakal badan ini dari tanah sampai jadi bayi, ada makan dan minum, penjagaan, pemeliharaan. Tapi saat itu kita malam, yakni ketika kita goib tak ada. Itulah malamnya, hari manusianya. Sucinya manusianya dari pengakuan dirinya. Jadi inilah makna Allah menerangi dengan cahayanya atas langit dan bumi, atas hidup dan badan yang selama ini diterka milik manusianya. Seolah-olah manusianya yang jadi Tuhan, seolah-olah manusianya lah yang mentuhani atas hidup dan badan ini. Seolah-olah manusia yang menjadi Tuhan atas hidup Allah yang selama ini diakui sebagai hidup manusianya, yang punya peran sendiri, yang punya aktivitas sendiri. Sementara Allah sebagai penciptanya, kita tiadakan kewujudannya, kita tiadakan perannya, kita tiadakan kekuasaannya di hati kita. Karena di hati kita yang ada hanyalah Tuhan, hawa nafsu kita sendiri. Mari kita lanjutkan. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca. Tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak-minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Alhamdulillah, inilah makna sanepan, kiasan, perumpamaan atau lambang. Jadi makna hakikatnya adalah Allah yang menciptakan cikal bakalnya janin-janin manusia ini. Allah yang melindungi penciptaannya janin-janin manusia ini, yang diibaratkan dari sebuah kaca yang tak dapat ditembus, dan di dalamnya tersinarilah dengan sinar yang tanpa api. Maknanya disinari dengan minyak pohon zaitun yang tidak di barat ataupun yang tidak di timur. Maknanya uripe Allah lah yang menciptakan cikal bakalnya badan ini. Jadi cikal bakal badan ini tak berhak kita akui sebagai milik kita, karena hakikat sejatinya kita bukan pemiliknya. Kita lanjutkan, artinya cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Ayatnya jelas, perumpamaan, misal, kiasan, contoh, lambang. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu penuh dengan kiasan-kiasan yang indah, sehingga Allah menjadi rahasia di dalamnya kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah untuk mengenalinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Maknanya adalah cahaya di atas cahaya, hidup di atas hidup. Maknanya bila hidup manusianya sudah diaturkan kembali kepada hidup Tuhannya, yakni manusia sudah menyadari dengan sebenar-benarnya sadar di dalam baiatnya. Ketika manusia itu dibaiat menyadari bahwa hidup ini bukan hidup dirinya, itulah maknanya nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Terhempasnya, kehancurannya kehidupan manusianya, kehancuran, terhempasnya langit-langit yang diakui sebagai milik manusianya kembali rojiun dengan rela dan ridho kepada Tuhan yang berhak atas hidup ini, yakni ketika dibaiat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dikehendakinya. Hanya orang-orang yang dikehendaki Allah saja, hanya orang-orang yang hatinya sudah lillahi ta'ala saja yang bisa membongkar, yang bisa menjelaskan apa-apa yang menjadi rahasia Tuhannya. Tapi ingat, bukan manusianya lagi yang bisa memaparkan semua rahasia ini. Maknanya yang bisa menceritakan rahasia ilahi, yang bisa menceritakan rahasia-rahasia Tuhannya sesungguhnya adalah Tuhannya sendiri. Maknanya orang-orang yang dikehendaki Allah itu apa? Manusianya, halimnya sudah tak punya kehendak lagi. Manusianya, halimnya sudah tak merasa punya ilmu lagi. Halimnya, orangnya sudah tak merasa punya hidup lagi. Halimnya, orangnya tak merasa punya kekuasaan lagi. Semua sudah kembali kepada Allah. Inilah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Yogui kehendaki dewe. Maknanya yang bisa tahu, yang tahu Allah, ya Allah sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Jadi kita mengenal Allah bukan dengan diri halimnya. Kita mengenal Allah yakni ketika halimnya sudah tahu, sudah rela, sudah ridho kembali kepada hakikat diri sejati halimnya yang tiada, halimnya yang gaib, halimnya yang tak wujud, halimnya yang tak hidup, halimnya yang tak berkuasa sedikit pun atas kehalimannya. Inilah makna orang-orang yang dikehendaki. Bisa jadi terjadi kepada diri sahabat-sahabatku semua yang sudah mengikuti baiatan. Bisa teraplikasi itu semua. Jadi yang dikehendaki oleh Allah itu maknanya manusia yang sudah tak punya kehendak lagi, manusia yang tak punya hidup lagi, manusia yang tak punya kekuasaan lagi. Itulah yang dimaksud kehendak Allah. Hanya Allah saja yang tahu Allah. Itulah maknanya nurun ala nurin. Kembalinya kekuasaan Abdul Halimnya tenggelam di dalam kekuasaan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Inilah makna yang diterangkan tadi. Jadi tak satu pun manusia tahu segala sesuatu. Jadi tak satu pun manusia itu tahu rahasia-rahasia Tuhannya, rahasia-rahasia alam semesta ini kecuali penciptanya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud
Nur Muhammad itu apa? Ketika Nur Muhammad di dalam hati kita masih jadi Tuhan, jadi selama ini Nur Muhammad lah yang ngaku-ngaku jadi Tuhan di dalam hati kita, yang wujud diri manusianya, di dalam hati kita yang hidup diri manusianya, di dalam hati kita yang punya kekuasaan diri manusianya. Inilah Nur Muhammad yang menjadi Tuhan atas Nurullah. Maknanya Allahnya gaib, Allahnya tiada, Allahnya tak nyata, Allahnya tak jelas, Allahnya tiada, Allahnya Adam yang wujud diri manusianya, yang hidup diri manusianya, yang berkuasa diri manusianya. Inilah yang dimaknai orang-orang yang tersesat. Nur yang tersesat dari nur Tuhannya. Hidup yang tersesat daripada hidup Tuhannya. Urip menungsane yang tersesat marang uripe Gustine. Maka bila hidup ini tersesat dari uripe Allah, maka segala amal apapun semuanya pun juga tersesat. Imannya tersesat, iman kepada Allahnya saja tersesat, apalagi iman kepada malaikat-malaikatnya ya tersesat, iman kepada kitab-kitabnya ya tersesat, iman kepada para utusannya ya tersesat, iman kepada hari kiamat atau hari akhir ya tersesat, iman kepada kodok dan kodarnya ya tersesat. Di dalam rukun Islamnya juga tersesat. Rukun Islam yang pertama syahadatnya juga tersesat. Yang dipandang, yang dinyatakan di dalam hatinya, manusianya yang merasa bisa bersyahadat, sedang Tuhannya ora bisa opo-opo. Yang jadi Tuhan masih manusianya. Manusianya bersyahadat atas dirinya sendiri di hatinya. Syahadatnya saja salah, apalagi bisa sholat. Di dalam sholatnya manusia menghadap kepada dirinya yang bisa sholat, sehingga manusia bebas terbang kemana di dalamnya. Sholat itu manusia terbang ke sana kemari menuju cinta-cinta yang ada di dalam hatinya, yakni ketika sholat hatinya terbang kepada urusan dunia, ketika sholat hatinya terbang ke toko, ketika sholat hatinya terbang ke pasar, ketika sholat hatinya terbang kepada pekerjaannya. Itulah tersesatnya hati, itulah tersesatnya syahadat dan solatnya. Apalagi zakatnya, ketika berzakat atau bersedekah, manusia tersesat di dalam kebanggaannya, manusia tersesat di dalam kemuliaannya, manusia tersesat di dalam kelomanannya. Apalagi bisa puasa bila di dalam hati kita belum ada iman dan belum ada Islam. Mana mungkin kita bisa berpuasa di bulan suci Ramadan ini? Bagaimana kita bisa menatap dan menghadap bulan suci Ramadan sementara hati kita tidak suci dari Allah? Yang ada di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri, sementara Allah tidak dipertuhankan, sementara Allah tidak dihudurkan di dalam hati yang berkuasa atas diri ini. Apakah itu dinamakan bertuhan? Mana mungkin itu dinamakan bertuhan sementara di dalam hati kita yang jadi Tuhan adalah kita sendiri. Maknanya semua apa yang berlaku, iman dan Islamnya semuanya sama-sama tersesat. Bila iman dan Islamnya tersesat, apakah mungkin dia bisa selamat? Apakah mungkin aku bisa selamat berjumpa di dalam apapun yang aku lakukan? Solatnya tidak selamat,
zakatnya tidak selamat, apalagi puasanya di bulan Ramadan ini. Ini hanyalah kebudayaan zahir saja, tapi hatinya masih tersesat dari bulan suci Ramadan ini. Maknanya hatinya tidak suci, maknanya yang berkuasa atas hatinya bukan Allah yang maha suci, tapi manusianya lah yang najis, yang ngaku-ngaku jadi Tuhan, yang ngaku-ngaku bisa berpuasa. Bila manusianya yang ngaku berpuasa, berarti manusia sudah menyangka bahwa Allah tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa, yang bisa sholat, yang bisa zakat, yang bisa puasa, dan yang bisa haji dan umroh hanyalah dirinya sendiri. Manusia pada sesat, manusia pada ingkar kepada inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, sesungguhnya ibadahku, bahkan hidup dan matiku, itu semua bukan milikku, tapi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tak ada iman di hati, karena Allah gaib di hati, maka tersesatlah kehidupan manusiaku ini selama ini. Tersesat di dalam kejahiliaan, tersesat di dalam kemungkaran, tersesat di dalam fahsya wal mungkar. Aku sebenarnya selama ini bukan muslimin, aku sebenarnya selama ini bukan mukminin, karena aku tidak menyembah Tuhanku di hatiku, akan tetapi aku menyembah diriku sendiri di hatiku. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga keterangan Nurun ala Nurin atau Nur Muhammad ini bisa kita pahami semua. Semoga terutama diri saya sendiri semoga dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabatku yang di luar sana sama-sama dipahamkan oleh Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah taala, diberi kehendak oleh Allah taala. Maknanya jangan punya kehendak sendiri kecuali kehendak Allah di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi ini, kita kumandangkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.